itu bisa jadi dari broken home itu nolnya, pas di menuju klimaks itu masalahnya semakin meninggi gitu ya Pak? Atau mereka Iya, tidak bersatu misalnya? enggak. Kalau yang skema klimaks kita gunakan dalam Mhm. penceritaan keluarga broken home, itu eksposisinya atau daya pemicunya mereka rukun justru. Oh, seperti itu Pak. Iya, Oke. mereka dari nolnya rukun, nanti klimaksnya mereka broken, Oh iya ya, paham Pak. ya. Nah, cuma makanya tadi ada positif ada negatif. Kalau klimaks maka di aksi meningginya sebelum mencapai klimaks dia positif. Dia nambah satu sampai 100. Tapi kalau skema anti klimaks dia sebelum mencapai anti klimaks aksi menurunnya itu min satu sampai min 100. Paham ya? Nah, Iya contohnya Pak. tadi, ya, contohnya tadi, ya, dari keluarga yang rukun, kalau kamu mau tentang keluarga broken home misalnya, maka untuk skema klimaks dimulainya dari saat mereka rukun, klimaksnya mereka pecah, ya. Tapi kalau menggunakan skema anti klimaks, eksposisinya mereka sudah broken. Justru anti klimaksnya mereka menyatu kembali. Jelas sampai sini? Iya jelas Pak. Oke, yang lain jelas? Jelas, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya minta mohon izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Masih terkait yang tadi pertanyaan Mita, kan kalau misalnya anti klimaks tadi terkaitkan oleh cerita yang broken home kan dia menyatu. Nah, berarti untuk aksi meningginya itu di antara mereka bakal benar-benar menyatu apa tidak gitu Pak untuk aksi meningginya contohnya itu seperti apa? Aksi meninggi, Dita, saya perjelas lagi. Aksi meninggi di dalam skema anti klimaks yang menuju pelarian. Itu pertanyaan kamu. Ya, ya begitu Oke, Pak. good. Saya emang nunggu gitu ya. Saya emang nunggu tanya itu. Saya nggak jelasin tadi sekaligus gitu ya. Untuk skema anti klimaks, setelah mereka berhasil menyatu kembali secara hati maupun secara domisili, maka penutupnya adalah ya mereka tetap menyatu dalam satu hati tapi tidak dalam satu domisili. Paham? Artinya mereka meskipun sudah rukun, sudah rujuk gitu ya, mereka menjadi satu hati kembali, tapi mereka karena keadaan tidak tinggal lagi dalam satu domisili. Misalnya ya, eh, ibunya jadi TKW, anaknya sekolah di Jakarta, bapaknya jadi petani di Sidoarjo misalnya. Paham? Tapi mereka sudah rukun. Mereka sudah menyatu kembali. Mereka tidak broken lagi gitu. Kira-kira bisa kebayang nggak, Dita? Aksi meninggalnya itu seperti apa? Iya Pak, sudah terbayang. Jadi aksi meningginya adalah ya kondisi-kondisi yang membuat mereka harus berpisah secara domisili. Meskipun secara hati mereka sudah menyatu. Sampai sini jelas? Jelas? Dit, Iya Pak, jelas? jelas. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ke materi. Sekarang kita lihat pembahasannya, ya, pembahasannya. Tapi kalau masih ada yang mau bertanya, silakan ya.
dislike aja nggak apa-apa. Yang pertama adalah plot, ya. Jadi plot ini sangat penting dalam cerita, ya, karena merupakan aransemen. Aransemen itu penyusunan, perangkaian, apa aja, ya, dari ide-ide atau peristiwa yang memberikan cita rasa keindahan pada cerita. Jadi, sorry, ya, saya melihat masih banyak dari kamu ketika saya minta kemarin, ya, di ujian kamu bikin tulisan dan sifatnya sangat dadakan, sangat apa, ya, tanpa rencana, tanpa apa. Yang saya lihat tulisan kamu itu hampir, ya, sebagian besar tidak menggunakan plot. Coba ngaku jujur, iya apa iya? Tulisan kamu itu, ya, baru sekedar apa? Deretan peristiwa, ya, yang kamu gambarkan, belum menjadi plot. Iya apa iya? Lanjut kembali ke materi. Di dalam plot terdapat kausalitas atau sebab akibat, yakni munculnya suatu ide atau peristiwa sebagai penyebab atau akibat dari ide atau peristiwa lain. Ya. Jadi bukan cuma sekedar deretan peristiwa tapi tidak ada kausalitas. Ya. Nah, yang membuat plot itu terbangun itu adalah kausalitasnya, ya. Kalau cuma deretan peristiwa yang kamu gambarkan itu belum jadi plot, belum membangun plot, karena deretan peristiwa itu belum tentu yang kamu tulis ada kausalitasnya, ada sebab akibatnya. Jelas ya? Jadi plot ialah apa yang terjadi dan bagaimana hal itu terjadi dalam bentuk narasi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Paham? Paham? Siapa yang yakin bahwa dalam tulisan atau dalam cerita yang kamu buat di ujian kemarin itu belum ada kausalitas? Siapa yang yakin tulisannya belum punya kausalitas? Kalau tulisannya di saat itu, di saat ujian belum punya kausalitas, artinya tulisannya belum membangun plot. Gitu ya? Oke, kita lanjutkan. Plot haruslah dibangun sedemikian rupa sehingga peristiwa satu dan lainnya terjalin indah. Jadi kausalitasnya itu juga dibuat dengan indah, ya, bukan asal kausalitas, bukan asal menjadi sebab akibat, bukan, tapi juga dibuat, ya, supaya ya dan sambung menyambung. Disinilah pentingnya logika, ya, yakni terampil merangkai dan menghubungkan peristiwa satu dengan lainnya, ya. Maka kemarin saya pernah ngomong dalam menulis itu yang paling penting adalah logika bahasa dan rasa bahasa, gitu. Tentunya setelah kamu punya kemampuan teori, ya, yang penting adalah logika bahasa dan rasa bahasa. Nah, logika itu tadi, kalau kamu membaca tulisan, ya, kamu akan berhenti saat kamu pahami tulisan yang kamu baca itu nggak nyambung, ya. Karena logika ketika menulis adalah dia mampu merangkai dan menghubungkan peristiwa satu dengan lainnya. Kita lanjut. Bukan sekedar pemaparan deretan peristiwa, namun di dalamnya terdapat keterkaitan atau keterpautan melalui 4 teknik plotting.
ya. Jadi logikanya itu ya kemudian ditambahkan dengan teknik plotting, dibuatkan dengan teknik plotting. Yang pertama adalah ketegangan. Ketegangan ini hampir digunakan oleh sebagian besar penulis. Teknik ketegangan ini, ya, cara membangun plot dengan teknik ketegangan. Kenapa? Karena ketegangan itu sangat menarik bagi pembaca, ya. Oke. Kemudian yang kedua ada latar depan atau foreshadowing. Memberikan pemahaman ke depan mengenai apa yang akan terjadi, meski secara samar. Jadi dalam teknik foreshadowing itu ada prediksi, ada ramalan, ya. Tapi tentunya prediksi dan ramalan itu berdasarkan data, berdasarkan fakta, karena feature adalah karya jurnalistik yang menggunakan data dan fakta sebagai dasar. Jadi, ya meskipun dia prediksi, meskipun dia ramalan dalam teknik plotting foreshadowing, ya, tapi tetap harus berdasar data dan fakta. Oke, sampai sini jelas? Kemudian yang ketiga adalah sorot belakang, flashback. Dulu ini saya yakin kamu sudah sering gunakan saat mengarang ketika sekolah lanjutan, ya. SMP kah, SMA kah gitu ya. Sorry, surprise. Surprise ending. Artinya apa? Akhir yang mengejutkan. Ya. Isinya apa? Adalah konklusi atau kesimpulan yang tidak disangka oleh pembaca. Jadi sama dengan penutup yang mengagetkan, mengejutkan, gitu ya. Plot yang baik biasanya yang penutupnya merupakan kejutan. Jadi plot yang baik itu penutupnya adalah mengejutkan. Oke, sampai sini ada yang bertanya untuk teknik plotting? Ya kan? Ada? Jangan sampai kamu nggak bertanya tapi kamu nggak paham gitu ya. Nanti pas ujian, kalau emang kamu apes dan males, ternyata tulisan kamu gak ada yang dibuat di media, kamu terpaksa harus ikut ujian susulan, UAS tertulis, ya bukan susulan, UAS tertulis, maka kalau kamu nggak paham, ya kamu nggak akan bisa jawab nanti di UAS tertulis. Karena yang saya buat adalah kasus, bukan pertanyaan lagi sebutkan gitu, bukan, ya, tapi kasus. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, silakan. Menanya yang plotting sorot belakang, kan kata yang itu kan mengambil satu sekuen untuk dijadikan cerita. Nah, Iya. di sekuen itu kan banyak rentetannya sebelum dijadikan cerita ya, Pak. Nah, misalkan dari satu kejadian itu ada beberapa kejadian, berarti hanya satu aja, Pak. Tidak semuanya dijabarkan gitu. Sebenarnya pengertian satu itu sesuai kebutuhan penulis gitu ya. Jadi gini, misalnya ya oke, soalnya apa ngedengung. Misalnya gini, saya mau nulis ya tentang misalnya tentang pengalaman saya atau tentang prestasi saya. Ini saya ngomong gini bukan nggak niat nyombong, tapi niat untuk menjadi motivasi bagi kamu ya. Tentang saya ingin menulis tentang prestasi saya berhasil menjadi juara ketiga tulisan kesehatan secara nasional, gitu ya. Nah, dalam menulis itu saya gunakan flashback.
flashbacknya apa yang saya mau ambil, ya? Apakah karena itu yang jadi juara itu tulisan temanya tentang kesehatan, ya. Jadi saya ambil bukan temanya sih, maksudnya bidangnya kesehatan, ya. Kemudian tema yang saya ambil itu ada tentang retarded, retarded, keterbelakangan mental, gitu ya. Jadi saya kaitkan dengan aborsi, ya. Jadi saya menulis tentang anak yang keterbelakangan, memiliki keterbelakangan mental, gara-gara atau akibat dari usaha ibunya, ya, selagi dia masih di kandungan itu usaha menggugurkan, gitu loh. Nah, karena usaha menggugurkannya itu dilakukan tapi tidak berhasil, maka si anak yang lahir itu cenderung keterbelakangan mental, gitu ya. Dan tulisan itu mendapat juara ketiga secara nasional, gitu, se-Indonesia maksudnya, ya. Nah, saya ingin tentang itu. Kemudian flashback saya, ya, itu adalah keberminatan saya sejak kecil dengan dunia kedokteran, gitu. Makanya SMA saya IPA, kemudian saya kalau sekarang istilahnya SBMPTN, ya. Itu kalau dulu si Penmaru namanya. Itu si Penmaru saya cuma mengambil jurusan kedokteran. Dari semua pilihan yang saya ambil, dari semua universitas yang saya ambil, tapi fakultasnya tetap sama, kedokteran. Ternyata semuanya gagal, gitu. Ya, ternyata semuanya gagal. Saya nggak nunggu waktu, karena saya juga minat pada dunia jurnalistik, maka saya langsung daftar ke kampus tercinta di Lenteng Agung, IISIP. Dulu untuk jurnalistik swasta yang paling keren ya cuma di situ, untuk jurnalistiknya, gitu. Jadi saya nggak menunggu waktu, nggak tahun depan, nggak, gitu ya. Dan saya nggak penasaran dengan kedokteran, karena alhamdulillah saya punya 2 cita-cita, satu dokter, satu wartawan. Maka ketika dokternya gagal ya sudah, gitu. Saya nggak sesali itu. Saya langsung mendaftar di jurnalistik, gitu ya. Nah, jadi dari kecil saya memang sudah suka banget, saya sudah dengan bidang kedokteran, saya sudah senang banget, saya sudah terobsesi banget dengan dunia kedokteran, sehingga meskipun saya jadi wartawan, tapi kecintaan saya pada dunia kedokteran itu membuat saya tidak pernah berhenti belajar tentang dunia kedokteran, gitu. Tidak pernah berhenti membaca tentang dunia kedokteran. Nah, apakah kecintaan itu menjadi satu sekuen? Kembali ke pertanyaan kamu, Sukaina, apakah kecintaan yang saya ambil sebagai flashback itu satu sekuen atau lebih? Kan tergantung kita penulis. Paham, Sukaina? Ya, paham, Pak. Oke, ya. Jadi soal satu sekuen atau satu adegan atau bahkan banyak adegan, gitu ya, berpuluh-puluh adegan, itu semuanya pengambilannya tergantung kita sebagai penulis, gitu. Jelas ya? Oke, thank you. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Yakin nggak ada yang mau bertanya? Oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah eksposisi. Ya, eksposisi itu adalah pembukaan atau pengantar cerita yang memberikan setting. Ya, ingat setting. Setting tentang apa? Yang menunjuk pada waktu dan tempat peristiwa. Ya. Jadi kalau kamu bikin novel misalnya, di awal tulisan kamu, pada bab pertama kamu, ya, itu kamu menceritakan tentang waktu dan tempat peristiwanya. Kalau feature, ya otomatis waktu dan tempat peristiwanya itu betul-betul terjadi.
Kalau novel kamu bisa ngarang kapanpun yang kamu mau gitu. Tapi kalau feature tidak, harus data di situ, waktu dan tempat peristiwa. Meskipun penulisannya kamu bisa gunakan kata-kata yang lebih enak, yang tidak kering, yang tidak formal. Seperti halnya kamu menulis berita gitu ya. Oke, kita lanjut. Setting menyebabkan konteks kultural dan historis bagi karakter. Nah, karena sudah dituliskan soal waktu dan tempat peristiwa, maka kemudian kita sebagai penulis juga menggambarkan karakter tokohnya. Ya, kalau kamu menulis tentang pembunuhan, maka karakter yang kamu tulis, karakter dari tokoh-tokohnya, itu bisa korban pembunuhan dan pelaku pembunuhan. Paham ya? Nah, kira-kira kondisi ya atau konteks kultural dari pelaku dan korban beserta historisnya, sejarahnya, itu gimana sih? Nah, itu kamu jabarkan saat eksposisi. Jadi, bagaimana misalnya budaya yang diikuti ya, atau kebiasaan yang mereka punya gitu ya, dari awal sampai sebelum terjadi pembunuhan. Begitu juga dengan historis, dengan hubungan sejarahnya, ya, hubungan sejarah antara pertemuan korban dan pelaku, misalnya, ya, sejarah tentang bagaimana perkenalan korban dan pelaku sampai kemudian terjadi peristiwa pembunuhannya, gitu, ya. Sampai sini jelas. Kemudian kita lanjut. Seringnya berupa pernyataan simbolik emosional ya dalam menjelaskan tentang kultural, tentang budaya dan kebiasaan ya. Jadi kultural itu sebenarnya bisa berupa budaya dari adat istiadat, bisa juga berupa kebiasaan. Contoh ya, misalnya pelaku itu berasal dari gitu ya, misalnya orang Papua misalnya, maka budaya di Papua itu barangkali ada yang menjadi sebab gitu ya, ada yang atau contoh yang paling konkret misalnya di Madura itu ada tradisi yang nyawa balas nyawa, maka ada istilah karat gitu ya, pertempuran ya menggunakan senjata ya, karena misalnya tadi ya, misalnya karena adiknya dibunuh atau apa gitu ya. Nah, itu kan budaya itu barangkali menjadi salah satu penyebab terjadinya pembunuhan itu. Tapi budaya itu, selain itu, budaya itu juga bisa dianggap sebagai sebuah kebiasaan ya. Contoh misalnya agak melenceng, budaya antri ya. Budaya antri itu sebenarnya bukan budaya secara adat istiadat, kan bukan. Tapi budaya antri itu adalah kebiasaan mengantri ya, yang kemudian menjadi budaya gitu. Paham ya? Jadi dari dua penjelasan tadi, bahwa budaya itu ada yang berasal dari adat istiadat, ada yang berasal dari kebiasaan gitu. Ya, paham sampai sini? Ya, bahkan yang ketiga, budaya itu juga ada yang berasal dari seni. Maka misalnya muncullah tari-tarian Papua, tari-tarian apalagi ya, Aceh misalnya ya, itu budaya yang berbentuk seni gitu ya. Paham? Oke. Nah, jadi kembali ke soal histori tadi ya, kembali ke soal bukan kultural ya, kembali ke soal kultural tadi, barangkali ada poin-poin dari budaya yang juga menjadi penyebab
ya terjadinya cerita itu. Begitu juga dengan historinya, ya. Barangkali selama perkenalan mereka sampai ke peristiwa pembunuhannya itu, misalnya ada sikap-sikap atau omongan yang menyebabkan salah satunya tersinggung dan akhirnya terjadilah peristiwanya, misalnya, ya. Jadi sekali lagi